Kenapa? Karena kodok dan kodar itu hanya milik Allah. Ya sakarepe Allah, wenang Allah, bebas Allah di dalam kodok dan kodar yang diberlakukan kepada diri manusianya. Allah saja tenang, Allah saja rela dan ridho atas semua kodok dan kodarnya, tapi kita yang tidak terima selama ini atas semua yang milik Allah, ya tidak Kang Mas? Ya betul juga. Tapi kan namanya itu ya untuk menuju ke sana kan namanya yang pertama untuk meyakinkan diri itu kan dasarnya kita harus secara enjoy saja, tidak ada penuh. Nah, Jadi kalau kita tapi sudah yang nama, merasakan enjoy-nya, lanjut, lanjut. namanya mata masih Lanjut. melihat, uh, kuping masih mendengar, dan Hari masih itu merasa ya. itu masih tetap tetap ada saja. Ternyata waktu saya makan minum kopi ini lagi minum kopi rasanya manis gitu. Berarti masih ada rasa. Mantap itu. Berarti Mantap. jiwanya belum terbuang itu mah. Kan itu. Nah, jadi Iya. ya itulah dia. Kalau masih ada Maknanya jiwa berarti masih ada memang kita. bila masih ada manusianya, iya, pandangan manusianya ya masih pandangan manusianya, wujudnya masih wujud kemakhlukan. Tapi bila manusianya sudah benar-benar kembali kepada Allah, pandangannya sudah bukan pandangan manusianya lagi. Pandangan mata itu mewujudkan makhluk dan mewujudkan alam semesta. Tapi pandangan mata hati untuk menghancurkan yang wujud-wujud yang dipandang mata ini. Supaya apa? Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya di situ pula aku. Jadi kalau aku Allah yang ada di mana-mana dan Allah kuasa atas apa-apa dan siapa-siapa, maka bagaimana mungkin kita tidak bisa enjoy di dalam Allah? Iya enggak Mas? Ya, tapi apakah maksudnya misalnya kita lihat itu suatu pohon. Nampak berarti bukan pohonnya kita lihat, isi di dalam pohonnya yang kita lihat. Iya, betul. Maknanya yang menjadikan pohon itu loh siapa? Kalau tidak ada Allah, tidak ada hidup kan pohon tidak ada, Kang Mas. Itu maknanya. Bukan di sisi di dalam pohonnya, maknanya munculnya pohon, munculnya gunung, munculnya lautan, munculnya alam semesta ini kan karena kita bersama hidup. Kalau kita tidak bersama hidup ya tidak muncul semua yang wujud-wujud ini. Kenapa? Karena yang maha wujud itu terwujud, maka terwujudlah segala sesuatu yang diwujudkan oleh yang maha hidup itu sendiri. Maka kalau kita kembalikan, yang ada hanya maha hidup, tidak ada hidup-hidup yang lain selain uripe Allah sendiri, maka ya tergelar keindahan alam semesta ini. Karena manusianya sudah lillahi ta'ala. Sudah tak tersangkut lagi manusianya dengan wujud-wujud yang dipandangnya. Begitu, Kang Mas. Berarti sama seperti kita ke kandang peternakan. Jadi kita harus melihat itu si pemilik peternaknya, bukan ternaknya yang dilihat lagi. Maknanya kita Maknanya hampir mirip seperti itu. maknanya kita menyaksikan filmnya, Kang Mas. Kang Mas bisa melihat peternak dan yang apa yang diternakkannya kan karena ada filmnya. Siapa filmnya? Uripe Allah yang adiri Kang Mas. Kalau Kang Mas selalu tentang film, maka gambar apapun itu Anda lihat dengan enjoy, dengan damai, dengan senang hati. Kenapa? Karena tanpa filmnya ya gambar itu takkan ada. Ternyata gambar di bioskop itu kalau dipegang, tidak ada, ini palsu. Sebenarnya wujud-wujud yang ada di luar diri manusia itu wujud yang palsu. Wujud yang nyata yakni uripe Allah yang bisa mewujudkan wujud-wujud yang palsu itu sendiri, Kang Mas. Bisa dipahami, Kang Mas? Amin, 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 amin. Lanjut dan yang lain, Kang Mas. Yuk silakan yang lain, yuk kita bermudzakarah belajar bersama. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo silakan. Siapa dan dari mana ini Kang Mas? Saya Haddad dari Bangka Belitung. Kosong ya? Kang kosong ini ya. Lanjut Kang Mas. Hakikatnya syahadat itu sebenarnya yang sebenar-benarnya yang kita saksikan itu siapa? Sudah? Ya, sudah.
Hakikat syahadat bagi manusia itu bila manusianya sudah tidak bersahadat lagi. Kenapa? Bila manusianya yang masih merasa bersahadat berarti manusianya masih menyaksikan diri manusianya di dalam hatinya yang merasa bisa bersahadat. Tapi bila manusianya sudah tak mampu bersyahadat lagi, kenapa? Yang berhak bersyahadat adalah hidup yang menghidupi manusia. Yang berhak bersyahadat adalah pencipta manusia. Contoh logika agar Anda mudah memahami. Anda punya HP. Apakah Anda wajibkan HP itu bisa menyaksikan Anda, sementara HP itu milik Anda? Yang berhak menyaksikan HP itu HP kah atau Anda yang berhak menyaksikan HP Anda? Kita kan yang berhak menyaksikan, kita kan yang berhak menjaga, kita kan yang berhak memelihara, kita kan yang berhak mengisi datanya kalau habis, kita yang berhak mengisi baterainya bila sudah lobet. Kita yang mengurus, kita yang menyaksikan, kita yang melihara. Bukan HP-nya, sama seperti kita. Kita buatan Allah, kita makhluknya Allah. Mestinya Allah yang bersyahadat atas kita, bukan kita yang bersyahadat atas Allah. Kebalik begitu, Kang Mas. Bisa dipahami? Iya, berarti artinya kita ini disaksikan, bukan menyaksikan. Sorry kasur. Jadi maknanya enjoy saja itulah syahadat. Kenapa? Karena tak ada pergerakan apapun walaupun sebiji darah tanpa izin Allah. Berarti syahadat itu kan selalu dan selalu menyaksikan ayat-ayat Allah. Baik yang ada di dalam kitab diri kita ataupun kitab yang ada di luar diri kita. Ya enggak Kang Mas? Iya. Kan semuanya kalau sudah ayat-ayatnya Allah, ngapain lagi kita bingung? Ya enjoy saja, wong bukan kita. Ya kan? Bisa dipahami, Mas? Iya, bisa. Nah, di dalam Al-Quran pun ada. Kul, katakanlah Muhammad, cukuplah aku yang menyaksikan diriku dan cukuplah aku yang menyaksikan kamu semua. Nah, berarti yang menyaksikan siapa? Ya penciptanya kan. Jadi yang diciptanya makhluk. Makhluk itu kan tidak bisa mencipta apa-apa. Namanya makhluk. Yang bisa mencipta apa-apa ya yang menciptakan Sang Kholik. Berarti selama ini diri kita, badan kita, hidup kita, duduk kita, sholat kita, sholawatan kita, zikir kita, kerja kita, naik motor kita, semua itu kan ayat-ayatnya Allah. Iya kan? Ciptaan hidup, bukan ciptaan yang mati, bukan ciptaan manusia. Inilah yang dimaksud syahadat itu, inilah yang dimaksud sholat itu, inilah yang dimaksud zakat itu, inilah yang dimaksud puasa itu, dan inilah yang dimaksud haji itu. Haji itu apa sih? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik ketika manusia tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam hatinya. Karena manusianya sudah qalbun mukminin, baitullah, hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya. Begitu. Yuk silakan yang lainnya. Rabon. Itu di bawah Mas Surip ada pertanyaan Mas Surip di bawah. Mohon pencerahannya apa itu jiwa dan wujudnya Bang. Nah itu pertanyaannya Mas Surip. Sebentar saya lihat di pertanyaannya bagaimana. Mohon pencerahannya apa itu jiwa dan wujudnya ya. Selama ini kita berhalusinasi membahas nyawa. Tolong mic-nya ya dimatikan mic-nya dulu. Biar kita dengarkan dengan seksama. Ini dari ID kosong deh atau siapa nih yang baru masuk deh yang kreatif itu? Ya mic-nya di-mute dulu Mas. Kalau mau bicara nanti mic-nya dihidupkan lagi. Jadi apa yang dimaksud nyawa, jiwa, hati, roh itu? Jadi sebenarnya nyawa, jiwa, hati, roh dan yang kita akui sebagai nyawa kita, jiwa kita, hati kita, roh kita itu sebenarnya dulur papat limau pancer. Nyawa, jiwa, roh, hati itu namanya urip.
Bila tak ada pusat atau pancernya, ndak ada urip, ya ndak ada nama empat itu.